masing-masing pimpinan pasukan ke samping kanan pasukan. Jangan! Latihan penghormatan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Latihan pasang sakur. Pasang sakur! Gerak! Lepas sakur! Gerak! Istirahat di tengah. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi hadirin dan tamu undangan yang kami hormati pada upacara pengibaran Sang Merah Putih hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tingkat Kota Makassar tahun 2024 dengan tema nasional Nusantara Baru Indonesia Maju, bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Perwira Upacara, nama Komandan Polisi Muhammad Tamrin SE, Jabatan Kapolsek Biringkanaya. Komandan Upacara, nama Komandan Polisi Muhammad Yusuf Esos MM, Jabatan Kapolsek Tamalan Rea. Pembawa acara, nama Arina Nur Andini SE, Jabatan Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar. Pembaca teks proklamasi, nama Haji Rudianto Lalo SHMH, Jabatan Ketua DPRD Kota Makassar. Pembaca teks doa, nama Haji Irman SAG MSc, Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Pembaca teks Pancasila, nama Muhammad Fauzan STRIP. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, nama Fitra Ramadan STRIP. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, nama Ibda Rinal Krisna Triananda STRK, lahir di Tegal pada tanggal 26 Mei tahun 1998, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2021. Adapun yang bertugas sebagai Komandan Kelompok 17, nama Alta Fikran Jayadi asal sekolah Mandua Kota Makassar, bertugas sebagai pembawa baki dipercayakan kepada nama Syarifah Sabrina Nurmadina asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Makassar, bertugas sebagai cadangan pembawa baki, nama Audrey Hauhan Nisa asal sekolah SMA Negeri 17 Kota Makassar. Bertugas sebagai Komandan Kelompok 8, nama Muhammad Fakri Putra Nurandika, asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Makassar. Bertugas sebagai pembentang bendera, nama Muhammad Raihan Al-Ghazala Fakriawan, asal sekolah SMA Negeri 5 Kota Makassar. Bertugas sebagai penggerek bendera, nama Muhammad Lutfi Yahid,
asal sekolah SMK Telkom Kota Makassar. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, adapun pasukan upacara terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, para lurah se-Kota Makassar, dan anggota Pramuka Warcap Kota Makassar. Nama-nama petugas upacara penurunan Sang Merah Putih bertindak selaku Inspektur Upacara, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagara, Perwira Upacara, nama Kompol Muhammad Tamrin SE, Jabatan Kapolsek Biring Kadaya, Komandan Upacara, nama Kompol Dr. Andi Aris Abu Bakar SHMH, Jabatan Kapolsek Makassar, Pembawa acara, nama Yati Makatutu SAG, Jabatan Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Ibda Rinal Krisna Triananda STRK, lahir di Tegal pada tanggal 28 Mei 1998, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2021, Jabatan Kasubnib 2 Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas penurunan Sang Merah Putih bertugas pada sore hari nanti. Tim Cakra, adapun yang bertugas sebagai Komandan Kelompok 17, nama Muhammad Sultan Nazar Putra, asal sekolah SMA Kartika 21 Makassar. Pembawa baki, Farah Fatira, Mantiga Kota Makassar. Cadangan pembawa baki, Hani Sayyida Aryani, asal sekolah SMA Kartika 21 Makassar. Bertugas sebagai Komandan Kelompok 8, Muhammad Aditya Pratama, SMA Negeri 18 Makassar. Bertugas sebagai pelipat bendera, Muhammad Afika Fatur Rahman, asal sekolah SMA Imam Putra Kota Makassar. Penggerek bendera, Muhammad Farhan, SMA Islam Atira 2 Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar, bekerja sama dengan para instansi terkait. Hadirin yang kami hormati, selamat mengikuti jalannya upacara. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar dan tamu undangan lainnya.
Upacara pengibaran Sang Merah Putih memperingati hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Makassar hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dimulai. Mars Makassar Jaya. Wali Kota Makassar selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Siap! Dut! Persiapan pasukan Pataka. Pasukan Pataka Prasamya Purna Karya Nugraha memasuki tempat upacara. Prasamya Purna Karya Nugraha adalah suatu tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menunjukkan hasil karya, inovasi, dan prestasi tertinggi selama 3 tahun secara berturut-turut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prasamya Purna Karya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang sangat baik, bukan kebangsaan dan sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan 2 tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Prasamya Purna Karya Nugraha dipersembahkan oleh 2 DP. Yang pertama pada
pada zaman kepemimpinan Bapak Kolonel HM Daeng Patompo pada tahun 1974. Yang kedua, setelah 45 tahun kemudian, atas upaya dan kerja keras, pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pomanto hanya dalam satu periode saja memimpin Kota Makassar. Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mendapatkan tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha sebagai hasil karya tertinggi dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan terukur untuk kesejahteraan rakyat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Siap! Dimulai. Laksanakan. Laksanakan! Persiapan pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasang Sangkar! Gerak! Siap! Gerak! Langkah! Tegak! Maju! Jalan!
kiri. Henti. Rok. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
Di tempat. Gerak. Hadap kanan. Henti. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Undangan dimohon berdiri.
kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Right! Tegak senjata!
Gerak! Hadap kiri. Henti. Gerak! Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jalan. Di tempat. Gerak.
Langkah, tegap, maju. Jalan. Lepas. Sanggar. Tarik. Langkah. Jalan. Biasa. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai. Selesai. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Pasang. Sanggar. Tarik. Tanda kebesaran buka. Hormat. Senjata. Tarik. Tegak. Senjata. Tarik. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Lepas! Sabar! Rak! Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah Pancasila dan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maju! On! On! Teruskan! Lapor pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Hak. Haluan kiri maju. Dan maju. Jalan. Berhenti. Hak. Balik kanan. Hak. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Rak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati para anggota Forkompinda Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang kami hormati Kapolrestabes Kota Makassar, Dandim 1408 BS Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kapolres Pelabuhan Makassar, dan Wing 2 Kopasgat TNI AU, dan Satro Lantamal 6 Makassar, Ketua Pengadilan Tun Makassar, Aspot Dirga Kops UD 2, dan Denpom 14 6, Danyon A Pelopor Satbrimo Polda Sulsel, Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar, Kepala Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Kacap Jari Pelabuhan Makassar, yang kita hormati, yang kita cintai, para wali kota pada masanya, Bapak Insinyur Haji Andi Heri Iskandar MSI, Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM, Bapak Profesor Yusran. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama Ibu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, para ketua partai politik provinsi dan kota, para rektor negeri dan swasta atau yang mewakili, para pimpinan lembaga vertikal, pimpinan hotel perbankan dan media, para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, RT RW yang sedang menyaksikan live streaming, dan seluruh masyarakat dari ujung pulau-pulau Kota Makassar sampai ujung lorong-lorong Kota Makassar. Merdeka! 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 Mengawali sambutan ini,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini adalah hari istimewa dan merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat 79 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan, hasil dari jerih payah para pendahulu kita. Pada peringatan HUT ke-79 RI, tak ada salahnya kami mengajak kembali untuk menyimak cita-cita dan makna kemerdekaan Indonesia, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara yang sangat luhur tersebut telah dipikirkan, digagas, serta dituangkan dalam sebuah dokumen negara, sehingga negara dibanggakan. Tema HUT RI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Di balik kalimat tema tersirat impian dan harapan untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Nusantara Baru, mengacu pada visi Indonesia untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat dan bersatu, serta menegaskan. Sementara itu, Indonesia Maju menekankan tekad bangsa untuk terus berkembang di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun teknologi. Tema ini mencerminkan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Melalui semangat gotong royong dan inovasi, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang di era digital dengan lebih baik. Peringatan kemerdekaan HUT ke-79 RI kali ini berbeda karena bersamaan dengan 3 momen transisi penting. Pertama, menyongsong ibu kota baru. Tahun 2024 adalah tahun perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. Ini adalah langkah strategis yang diambil Indonesia untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan pemerataan ekonomi, bukan hanya sekedar relokasi administrasi. 2. Perpindahan tongkat estafet kepemimpinan presiden. Tahun ini juga ada proses pergantian kekuasaan dari satu presiden ke presiden lainnya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. 3. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar yang dicanangkan Indonesia. Tujuan untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik dunia. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia maju. Terkait dengan tema tersebut, maka pemerintah Kota Makassar juga memperingati momen bersejarah dengan tema Bersatu untuk Semua, yang memaknai mari bersatu, menanggalkan perbedaan dengan semangat persatuan 79 tahun Indonesia merdeka, dan berkolaborasi secara inklusif untuk menciptakan Kota Makassar yang harmonis, maju, adil, dan makmur. Tema upacara kemerdekaan di Anjungan Pantai Losari mengambil semangat bersatu untuk semua, sebagai simbol dari kemerdekaan dan persatuan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, pada perayaan kemerdekaan Indonesia pada hari ini disiapkan 2 kapal pinisi membentang 79 bendera sepanjang 100 meter dengan bentangan total 7.900 meter menggunakan kapal pinisi Adama dan kapal pinisi Tungguma. Hadirin para peserta upacara yang saya banggakan, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita dihadapkan pada serangkaian tantangan yang tampak semakin kompleks dan sulit diatasi. Krisis perekonomian yang meresahkan, inflasi yang tak kunjung reda, perubahan iklim yang mengancam stabilitas lingkungan, serta krisis pangan yang semakin mendalam
ada realitas yang harus dihadapi pada setiap kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ditambah dengan ketegangan global seperti konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, permasalahan kesehatan mental yang semakin meluas, serta berbagai isu sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat, jelas bahwa tantangan ini bukanlah hal yang mudah kita atasi. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan ini, pemerintah Kota Makassar berdiri sebagai salah satu kota yang menemukan solusi untuk menghadapi tantangan global dan lokal tersebut. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi dan tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menangani krisis ini dengan inovatif dan berkelanjutan. Untuk itu, Makassar harus berkomitmen untuk membangun dirinya sebagai kota tangguh, kota resilient, sebuah kota yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai tantangan melalui pendekatan yang cerdas dan futuristik. Salah satu cara untuk mewujudkan visi ini dengan memanfaatkan teknologi terbaru dengan konsep metaverse dalam pembangunan kota. Makassar terus bertransformasi menjadi kota dunia yang sombere dan cerdas melalui program-program inovasi seperti Lorong Wisata, Jagai Anata, Sombere and Smart City. Kita berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat keimanan. Semua upaya ini bertujuan agar Makassar menjadi kota yang tangguh atau resilient, yang berdaya saing di kancah internasional melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan akuntabilitas dan profesionalitas. Dengan target-target Makassar dari tahun 2019 hingga 2023 dalam selang waktu 5 tahunan secara konsisten mengalami peningkatan, di mana IPM Kota Makassar 84,85%. Ini adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023 atau telah masuk pada kategori sangat tinggi berdasarkan data Badan Kota Makassar tahun 2023 sebesar 10,60%, menurun cukup signifikan dari tahun 2022 sebesar 11,82%. Sementara capaian angka kemiskinan tahun 2023 sedikit meningkat 0,25% dari tahun sebelumnya dengan bertambah sebanyak 8.049. Indeks ini rasio Kota Makassar pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 0,387 dari tahun 2022 yang sebesar 0,395. Tren positif ini terus berlanjut pada pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,31%, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya sebesar 4,51% dan nasional 5,3%. Terdapat 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu perdagangan, industri, dan konstruksi. Capaian pembangunan tersebut telah terbukti dengan beberapa raihan prestasi internasional, peringkat internasional yang telah diperoleh Kota Makassar. Antara lain, dalam 250 kota di dunia yang dengan indeks kota bahagia terbaik atau Happy City Index, Makassar berada pada 142 pada 223 peringkat. Sedangkan untuk Smart City Index kita berada pada 115. Sedangkan untuk Global City Index kita masuk pada 454 ranking. Sedangkan penghargaan di tingkat nasional diperoleh pada tahun 2024 antara lain Pemimpin Daerah Award 2024 kategori inovasi daerah pada inovasi mewujudkan Makassar Rokabon City. Sata Lencana Wirakarya, penghargaan SPM Award 2024, penghargaan CNN Indonesian Award, dan Top BUMD Award. Ini membuktikan bahwa program dan kegiatan sejak kepemimpinan kami selama ini kita lakukan sudah tepat dan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Namun kita tidak dapat berpuas diri dikarenakan di depan kondisi jauh lebih sulit, semakin banyak tantangan dunia yang harus kita hadapi. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta upacara yang saya hormati. Dalam momen bersejarah ini, marilah kita tingkatkan semangat nasionalisme dalam diri kita. Sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting bagi kita memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kita memiliki tanggung jawab untuk bergerak bersama, mempererat rasa persatuan, dan bekerja keras demi mempertahankan dan membangun masa depan bangsa menuju Indonesia yang maju. Sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, kita harus bangkit dan berkomitmen.
Setiap langkah dan tindakan kita dapat membawa perubahan yang berarti. Mari kita kobarkan semangat perjuangan, satukan langkah, maksimalkan potensi diri, dan tumbuhkan rasa kebanggaan dan rasa kebangsaan. Ini adalah bentuk dedikasi kita untuk tanah air dan seluruh elemen bangsa. Dengan saling bersinergi, kita akan memastikan Indonesia terus jaya dan berkembang. Di tahun politik 2024 ini, mari kita bersama-sama menjaga kondisivitas keamanan di Kota Makassar. Untuk para RT RW, Dewan Lorong, Lurah, Camat, serta seluruh ASN, penting diingat bahwa kita harus tetap netral dalam urusan politik. Politik memiliki dampak nyata dan dapat membentuk berbagai kebijakan, sehingga kita perlu melakukan yang terbaik di luar ranah politik untuk mendukung kebijakan yang konstruktif. Marilah kita bersatu untuk menjaga Makassar yang kita cintai. Sebarkan kebaikan demi masa depan yang lebih baik pada Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentunya Kota Makassar, kota yang kita cintai. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan mendukung agenda besar menuju pencapaian Indonesia Emas. Mari kita tunjukkan komitmen dan kerja keras kita bersama untuk mewujudkan tujuan mulia ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Peduli salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Hari Merdeka. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, alangkah indah dan gemaripah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini, kemerdekaannya ke-79 kami peringati. Atas rahmat berkah karuniamu, mampukan kami menyukuri, pancarkan maunamu, agar kami lanjut membangun negeri, mengafirmasi semua ilmu, pengalaman, dan potensi yang dimiliki.
Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami, kini dan terdahulu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh, membangun bangsa, bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru, Indonesia maju. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Tanda kehormatan Prasamya Purna Karyanugraha meninggalkan tempat upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubaran.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Upacara selesai. Masing-masing pimpinan pasukan dapat mengistirahatkan pasukannya. Jangan! Komandan upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara pengibaran Sang Merah Putih memperingati hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Makassar telah selesai. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Yati Makatutu. Pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar yang memiliki ide-ide yang besar dan prestasi yang gemilang. Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto menjadikan Kota Makassar kota inovasi terbaik di Indonesia dan menjadi salah satu kepala daerah terinovasi di Indonesia. 300 lebih penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri. 200 diciptakan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Makassar untuk melayani masyarakat Kota Makassar yang baik untuk semua. Adapun SKPD yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional tahun 2024. Kepada perwakilan SKPD, kami silakan mengambil tempat. Mohon berkenan untuk dapat foto bersama. Mohon izin seluruh kepala SKPD, para camat beserta istri untuk dapat foto bersama. Kami silakan para camat beserta nyonya untuk dapat
melakukan sesi foto setelah diarahkan oleh protokol. Kepala SKPD yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional masing-masing adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar, Perusahaan Daerah Air Minum, Pemadam Kebakaran, Perusahaan Daerah Parkir, Pengendalian Penduduk dan KB. Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bagian Tata Pemerintahan, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Penyertaan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Ketenaga Kerjaan. Itulah nama-nama dinas yang telah meraih prestasi pada kancah tingkat nasional di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Hadirin yang kami hormati, untuk acara khas di Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Makassar akan dipandu oleh MC Rani. Kami silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yati Makatutu yang tentunya telah menyerahkan acara selanjutnya, di mana hadirin dan tamu undangan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena yang begitu sangat luar biasa. Kami mengundang seluruh jajaran Forkopimda untuk dapat bergabung bersama-sama di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, yang menghadap langsung ke paparan Pantai Losari nan indah yang akan menyaksikan secara langsung sebuah atraksi untuk memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, jajaran Forkopimda dan tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan sembari menantikan sebuah atraksi yang lain daripada yang lain untuk memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin dan tamu undangan di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, kami ucapkan selamat datang di upacara khas memperingati upacara 17 Agustus 2024 pada hari ini di Kota Makassar. Dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, terimalah persembahan dari Kota Makassar. Lagu pertama, Kulihat Ibu Pertiwi, yang akan dipersembahkan oleh Safa Kanaya Putri, usia 6 tahun dari Sekolah Luar Biasa Parantambung, beserta seluruh Obade, SD dan SMP sekota Makassar.
Kepala Dinas Camat mohon izin. Kami silakan. Jalan! Air matanya berlinang. Kepala Dinas Camat beserta Ibu mohon izin. Tanya terkenang. Hutan gunung sawah, hutan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung sawah, lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hadirin dan tamu undangan, mari kita saksikan bersama-sama di upacara khas pada pagi hari ini, penarikan 79 bendera. Hadirin dan tamu undangan. Agungku melihatnya, sinar sang perwira rela, hati telah terpikat. Semoga kelak kita
sang perwira rela, hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Sepasang mata bola dari balik jendela, datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Penampilan dari Obade SD dan SMP sekota Makassar. Hadirin dan tamu undangan, sama-sama kita menyaksikan betapa luar biasanya atraksi yang diperlihatkan di upacara khas pada pagi hari ini. Tampak dari Anjungan Mnek tadi kita melihat sebuah atraksi spektakuler dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, yaitu Water Dance. Water Dance adalah perayaan keahlian dan semangat dedikasi dari para petugas pemadam kebakaran yang siap sedia melindungi dan menyelamatkan kita setiap saat. Di rangkaian perayaan HUT RI ke-79, para pahlawan kita menunjukkan keterampilan dan ketangguhan mereka dalam atraksi yang menggabungkan keindahan tarian dengan kekuatan air. Di bawah langit yang cerah dan dalam semangat kebersamaan, para petugas memperlihatkan serangkaian gerakan yang penuh harmoni dan keterampilan. Dapat kita saksikan juga jet-jet air yang kuat mulai menari di udara, menciptakan pola-pola yang menakjubkan. Bukan hanya pertunjukan visual yang memukau, tapi juga simbol dari kesiapan dan kecepatan respon saat menghadapi berbagai situasi darurat. Di tengah-tengah pertunjukan ini, jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi kepada para petugas kita. Tak kenal akan dikau. Kopral Jono, gadis mana yang tak rindu akan dikau. Gayamu yang perkasa, mirip dengan panglima, ramah tamahmu membikin gila hati wanita. Hey, 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 Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono.
Luar biasa sekali tentunya Obade SD dan SMP sekota Makassar yang dapat tampil pada kesempatan kali ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan lagu-lagu kembali dari Obade SD dan SMP sekota Makassar, di mana juga kita ingin memperlihatkan kembali water dance yang masih bisa kita nikmati dari seberang Anjungan Mnek. Atraksi ini merupakan juga cikal bakal karena dilakukannya sebuah launching dari unit baru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar yang berjumlah 10 unit. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Makassar dan juga jajaran dari Forkopimda Kota Makassar yang telah menyaksikan atraksi di upacara khas memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Anjungan Pantai Losari. Kami ucapkan banyak terima kasih di mana jajaran Forkopimda akan melanjutkan untuk mengikuti rangkaian upacara di Gubernuran Sulawesi Selatan. Kami persilakan kepada seluruh jajaran Forkopimda, sembari itu seluruh pengunjung dari Anjungan City of Makassar, kita masih akan terus menyaksikan penampilan dari Obade SD dan SMP sekota Makassar dan juga atraksi air dari teman-teman Dinas Pemadam di mana tentunya juga kita saksikan bersama-sama. Tanah air
atraksi air dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ini tentang kami, pelanjut estafet perjuangan bangsa. Bukan tradisi, puisi, ataupun seremoni. Jadilah saksi, aksi nyata kami bagi negeri. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar
saja ku tak sekedar batu karang, tapi selalu ku coba ku melindungimu. Biar saja ku Cek, tak 1, 2, 3. seharum Cek, bunga 1. mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Cek. Biar saja ku 1, 2, tak 3. Baik, seelok langit sore, foto bersama tapi dengan Wali Kota selalu Makassar. ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan Dengan para lurah. demi kehormatan bangsa. Camat. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah 1, putih 2, 3. teruslah kau 3, 2, 1. berkibar di ujung tiang tertinggi di Kepala SKPD sudah? Indonesiaku ini. Merah putih SKPD dengan teruslah Sekda. kau berkibar Ya, Kepala SKPD siap-siap dengan Sekda. di ujung tiang tertinggi. Sekda beserta Ibu, Kibar Tangga, akan dan Ketua DWP. Adik-adik Paskibra sudah? biar saja kota seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja kota seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk Ya, mengindahkanmu. para Kepala SKPD bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua DWP. Kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Ya, di Indonesia. para Kepala SKPD, Merah putih teruslah adik-adik kau Paskibra berkibar. untuk bersiap-siap. Akan selalu menjagamu. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Obade SD dan SMP sekota Makassar. Luar biasa sekali tentunya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tampil secara langsung di Anjungan City of Makassar. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah hadir di upacara khas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Protokol, protokol. Protokol. Mohon izin teman-teman protokol, silakan foto bersama. Dengan Pak Sekda juga, nah? Dengan Pak Sekda, toh? Siap-siap teman-teman protokol. Itu sana dia, Bu. Sana dia, Bu. Iya, siap-siap adik-adik. Kita foto bersama dengan Wali Kota Makassar dan Sekretaris Daerah Kota Makassar. Oh iya. Rakyat untuk Indonesia Emas 2045, Mbak. Indonesia cemas, Indonesia emas 2045. Udah kita kalau ngomong Indonesia. Gimana nggak emas cemas? Lari aja pakai joki. Gue Bapak Rocky Gerung itu ya kan. Rocky Gerung. Iya kan? Ini kan pembimbing skripsinya. Pembimbing skripsi. Setiap kali bimbingan gue kambuh, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bonsoir, masyarakat. Selamat datang kembali di Musyawarah. Halo para musmus. Tadi pada bingung kan itu bahasa Prancis guys, kan lagi ada Olimpiade di Paris gitu. Dan padahal baru sana. Padahal yang baru pulang dari Paris aku loh. Iya, pasal badannya yang bonjour. Harusnya kamu Coba Mbak Nana, bonjour. Nggak perlu diulang, cukup kamu aja yang mewakili. Dan Kaju ini, aduh tidak nasionalis Kaju. Kenapa? Kaju ngomong bonjour padahal ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oh gitu. Gitu dong Kaju. Udah mau kita bahas yang Indonesia banget. Betul. Gimana dengan ibu kota baru kita? Itu dia. Benar, jadi udah jadi ibu kota baru belum sih? Belum, Kepresnya belum keluar. Oh. Jadi itu baru akan jadi ibu kota. Jadi undang-undangnya sudah ada, udah direvisi pula undang-undangnya. Tapi di undang-undang itu spesifik dibilang baru akan jadi ibu kota kalau Kepresnya keluar. Nah, Kepresnya sampai sekarang belum keluar. Jadi ini belum ibu kota Nusantara ini. Tapi udah hampir jadi kan? Atau masih jauh, baru 15% mengutip Presiden Jokowi. Masih jauh. Oh, beliau yang ini. ngomong, masih 15%. Masih jauh, dan ini kan memang pembangunan jangka panjang, jadi masih jauh. Yang hampir jadi banget itu istana. Tapi selebih-selebihnya itu banyak yang ya gedung-gedung yang lain masih dibangun dan sebagainya, infrastruktur yang lain. Kan? Tunggu, yang jadi itu Istana Garuda yang katanya beliau susah tidur di sana. ini berita dari ya kan? Dan jujur, ini kayak desainnya kayak Hotel Marriott gitu. Sumpah, ini bukan kamar presiden. Aduh Kaju. Nggak tahu sih, mungkin kamar istirahat sementara bisa jadi seperti itu. Ini nggak mungkin kamar tidur utama kan, nggak mungkin. Kenapa terlalu bagus apa kurang bagus? Aku nggak paham sih. Ya, Kaju. Standar nggak sih kayak? Masa standar? Bagus lah itu. Masa sih? King Coil kayaknya. Bukan. Oh, barangnya vendor. Vendor. Enggak, tapi maksudnya itu ya minimal itu yang ditunjukin. Ya. Katanya tempat tidur presiden pada saat tidur. Karena kan presiden kemarin udah 2 hari tuh. Iya. Datang ke IKN, sempat nginep sana. Dan kemudian ditanya wartawan, gimana Pak gitu? Jujur nggak bisa tidur. Katanya gitu. Kenapa? Terus Pak Bas habis itu bilang, karena AC-nya bermasalah. AC-nya yang bermasalah? Jadi mungkin kepanasan. Oh, wow. Tapi kan katanya kota hutan ya? Katanya kan ramah lingkungan, grid energi. Harusnya kagak pakai AC tahu Pak. Ya nggak sih? Dingin secara natural. Secara AC itu kan yang
yang justru penyumbang gas emisi terbesar kalau memang katanya kota hutan masa pakai AC itu kan defeats the whole purpose. Betul. Siapa tahu AC-nya dari solar panel. Kan kita nggak tahu Ya, mana. bisa Siapa, jadi. semoga ya Kamu dari berprasangka solar baik ya. panel ya, bukan batu bara dari Kaltim ya. Semoga. Semoga. Tapi tau nggak, yang paling sedih dari semua ini kan Pak Abbas kan called out the tukang AC. Kalau gue jadi tukang AC-nya gue takut sih jujur sih. Di call out sama menteri sama presiden. Sama menteri PUPR. Iya sih, ya. semua oke. Lah delala kamarnya presiden AC-nya nggak dingin. Ya jadi kepada siapapun tukang AC di Istana Garuda di IKN, semangat terus hidupnya. Nah anggarannya tuh gede kan IKN? Iya, banyak, gede banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah, itu hanya 20%-nya sepanjang 5 dari tahun kan? 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466 Nah itu total cost of the project kan? Dia bukan Yes. tahun ini dia ngambil segitu. Yes, 20% dari APBN dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Tapi kan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Banana aku inget banget pas kita waktu itu musyawarah yang debat capres, cawapres, ada yang bilang banyak investor asing loh. Kata enggak loh. Nah, udah Berarti dibantah omongan debatnya sendiri. salah dong? Udah dibantah sendiri, nggak ada investor. So far sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Ya kepentingannya bermacam-macam. Kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Tapi kan yang diharapkan kan investor luar negeri untuk kota masa depan ini. Tapi itu sampai sekarang belum ada. Ya belum ada yang, ya susah sih. Tuh, jadi intinya 17 Agustus ini, upacara 17 Agustus akan terjadi di IKN dan Istana Negara Jakarta. Akan ada Jadi double. Oke. Walaupun karena Kepresnya belum keluar, sebetulnya itu kayak bisa dipertanyakan. Jadi di IKN itu sebagai apa ya? Orang belum jadi ibu kota juga, terus kenapa ada upacara di sana? Udah gitu presiden dan presiden terpilihnya upacaranya di sana. Yang di Jakarta yang upacara wakil presiden dan wakil presiden terpilih. Mantan presiden katanya diundangnya ke IKN gitu. Jadi akan ada 2 upacara berlangsung pada saat yang bersamaan. Terus tapi sebagai apa ya upacara di situ? Nah, mereka terinspirasi Marvel mungkin, banyak universe. Ada universe. Aduh, jangan spoiler, Adovi belum. TV di-cut-cut tuh. Wah, kadang-kadang di kain, kadang-kadang di jangan. Pasti kayak gitu sih, split window kanan kiri. Iya, ada pasti gitu kan. Benderanya mana yang kebalik nih, Pak. Dicek gitu. Iya, gitu. Dan kemarin kan sempat ramai juga waktu Pak Jokowi datang sambil ngajak teman-teman pemengaruh influencer. Aku ganti pemengaruh. Ya, pemengaruh ya, bahasa Indonesia yang benar ya. Kan sempat ramai itu, sempat ramai. Iya, Datang ke sana. Mereka naik motor. Aku mixed feeling sih tentang ini. Kenapa? Mixed feeling sih. Iya. Tapi Kak Jo, why are you mixed feelings about this? Kenapa? Karena gini, dulu tuh kan yang Pak Jokowi undang nih kayak circle itu juga gitu kan. Kayaknya influencer beliau tuh listnya itu. Selama 3-4 tahun terakhir tuh yang undang itu. Nah ada beberapa yang teman kita kan. Ada beberapa teman kita. Cuma biasanya nih, influencer tuh diundang cuma untuk memberitakan hal yang baik. Nah kayaknya untuk proyek-proyek sebesar ini ya, apalagi untuk seluruh warga Indonesia, kita butuh influencer yang kritis. Yang bisa juga membungkam kalau ada yang salah di sana, apa yang perlu diperbaiki di sana gitu. Nah sedangkan dari nama ini tuh kelihatan banget, ini orang-orang yang ya pasti ngebahas positif-positifnya aja gitu. Teknik sipil gitu, undang kayak gitu-gitu gitu. Menurutku karena memang tujuannya untuk memberitakan hal yang positif. Dan penggunaan influencer dalam pendekatan komunikasi pemerintahan ini kan memang sudah sejak lama. Iya, udah lama. Maksudku sejak awal tuh rasanya itu memang template gaya komunikasi kehumasan pemerintahan Jokowi. Apapun proyeknya, kereta cepat, kereta ringan, terus waktu itu vaksinasi COVID, terus ya Asian Games, selalu pendekatannya menggunakan influencer. Yang menurutku ya sah-sah aja karena memang hari ini orang dapat informasi dari. Jadi ya kemudian pemerintah yang mungkin punya keterbatasan gaya komunikasi tap in atau menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan berbagai propaganda keberhasilan pemerintah. Dan menurutku itu wajar gitu dilakukan dimanapun. Tapi menurutku memang akhirnya menjadi kontroversi di kasus IKN karena kita tahu pada prinsipnya pemengaruh itu kan corong. Corong di mana-mana meng-highlight yang positif. Dalam kasus IKN meng-highlight untuk melegitimasi proyek ini. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar, dan banyak tantangan sejak awal. Dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprint-nya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan. Berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya. Investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah.
Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Itu kan kemudian narasi newsroom kemarin ngeluarin Iya, yang waktu informasi. itu, yang waktu itu banget. Kemarin tuh, jadi ada warga lokal bilang, lah itu Gue minta foto aja diusir. iya, aku datang mau minta foto Iya. sama tentara kagak boleh foto, diusir. Nah ini para pempengaruh datang foto-foto sama presiden. Jadi akhirnya kan ada clash di situ kan. Iya. Karena kontroversi itu dan apa namanya? Iya. Tapi ada wartawan yang datang juga kan? Wartawan datang. Jadi itu nyewa satu pesawat. Isinya Pesawat presiden atau nyewa pesawat TNI AU disewa. Jadi pesawat presiden lain lagi, terus ini teman-teman influencer datang dengan satu pesawat khusus dan kemudian ada jurnalis yang ikut juga. Jadi mereka datang disewaan pesawat, kemudian ya ikut berbagi aktivitas untuk kepentingan promosi, kemudian makan apa dan sebagainya. Terus habis itu nginepnya di Balikpapan, terus besok paginya pulang. Jadi ada proses itu. Dan berita-berita yang kita dapat nih, berita-berita yang seimbang kebanyakan dari para wartawan lah kayaknya ya. Ya hopefully. Yang lebih kritis gitu, yang lebih jurnalisme lah gitu. Ya kan memang kita nggak bisa mengharapkan konten jurnalisme dari bukan jurnalis. Iya. Ya kalau memang mengharapkan konten jurnalistik ya dari jurnalis. Ya memang kita juga nggak bisa mengharapkan konten yang seimbang dari influencer. Memang bukan pekerjaannya, bukan profesinya. Memang yang mereka bisa lakukan adalah memberikan konten sesuai dengan pesanan. Loh, bener kan? Bener. Dan ya itu Ya, bikin aku kesel mana. Aku kesel banget konten yang kayak dalam tanda kutip nipu masyarakat. Kalau halnya A tapi diberitakannya B, ya itu kan berarti misinformasi juga dong. Propaganda. Mungkin bilangnya gini, bukan nipu, tapi yang mereka sampaikan Gak menyeluruh. pick and choose. Ya. Yang mau gue sampaikan yang ini nih bagian serunya. Dan tidak menyampaikan yang ini. Mungkin nggak menyampaikan yang itu karena nggak dapat kesempatan untuk ngelihat yang itu juga. Oh mungkin cuma ditunjukin yang bagus-bagusnya juga. Lah kan yang diajak kan naik motor, yang diajak ngelihat glampingnya, yang diajak ngelihat istananya. Kan nggak diajak ngelihat masyarakat lokal atau ketemu masyarakat adat. Kalau mungkin diajak ya mungkin aja akan menyampaikan hal yang itu juga. Iya. Ya nggak sih? I would want to assume teman-teman influencer ini kalau dikasih kesempatan juga untuk ngelihat hal-hal yang lain pasti ya. Kayaknya menurutku sih mereka pasti akan nunjukin itu kok. Tapi untuk menambahkan satu poin aja untuk menambahkan Manana sama Kajo. Sebenarnya I agree. I have no problem with influencers going to IKN. Masalahnya kan kenapa nggak ada, setahu aku nggak ada content creator atau influencer dari Kalimantan sendiri. I don't know. There's no news about. Listnya ada kan? Siapa tahu ada satu. Siapa tahu ada satu dua. Aku harusnya kan di Kalimantan harus ada dari Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan harusnya ada yang dikirim dong. Juga dari Kalimantan. Itu sih. Kalau berprasangka baik, mungkin belum. Mungkin habis ini rombongan kedua, ketiga, keempat. Mungkin yang sekarang karena tujuannya menggapai masa sebanyak-banyaknya yang diundang yang memang followersnya gede-gede. Mungkin setelah ini akan diundang kok. Amin. Dulu kamu juga datang kan? Iya, tahun 2022. Aku diundang sama BUMN. Di tahun 2022 aku diundang sama BUMN untuk... Waktu itu masih belum bangun-bangun gini? Belum. Cuma lihat titik nol. Titik nolnya oke sih. Yang sumur itu ya, yang semua orang masukin tanah dan air. Semua gubernur waktu itu, ingat nggak? Oh enggak, Novi nggak di... Pokoknya Novi nggak sama rombongan pejabat. Pokoknya Novi sendiri. Novi sendiri? Iya, sumpah. Sendiri. Tapi sama yang lain-lain, teman-teman lain? Waktu itu jujur aku sendiri. Aku ke titik nol, foto titik nol, video titik nol, terus lihat ke tempat glampingnya yang di hutan itu. Kamu sendiri, literally sendiri? Iya, aku nggak ada panitia dong, pasti ada. Oh iya, pasti ada panitia. Nggak, waktu itu tujuannya memang untuk sosialisasi atau apa? Enggak, jadi aku itu tadi untuk yang highlight yang glampingnya. Ada glamping di hutan di deket titik nol. Terus mereka berharap kita glamping di sana. Jadi itu kayak hotel gitu. Kebetulan waktu itu Andovi tidak glamping di situ. Andovi cuma melihat dong. Tapi ya pokoknya intinya sosialisasi IKN. Iya. Kan ini kan memang butuh pemberitaan dan Dovi kan. Ya makanya again I'm not against it. Tapi Andovi paham kenapa mungkin masyarakat sekarang marah. Ya karena tadi Manana jelasin. Iya. Tapi I'm not against it. Maksudnya stance Kajo ya. Untuk ini Kajo tuh nggak pernah anti IKN. Cuma emang pelaksanaannya untuk ide IKN ini tuh kenapa nyebelin terus ya. Bahasanya gitu sih, nyebelin aja gitu. Enggak, kita tuh jadi pikir ini untuk kepentingan siapa ya? Karena ini kan this is such a big project. Cuma kayaknya tuh dikerjakannya tuh kayak ngejar target tertentu, buru-buru. Itu, setuju. Buru-buru banget sih. Kayak kerasa buru-buru ya. Apa sih yang dikejar? Apa ngejar sebelum 20 Oktober? Sebelum pelantikan. Ngejar foto terakhir mungkin sebelum. Ngejar tanda tangan prasasti. Sebelum kembali menjadi rakyat. Oh iya. Ngaruh tahu siapa yang tanda tangan prasasti. Benar.
Biar nanti kan Dikenal orang lihat 20 tahun sejarah. kemudian, oh, by Jokowi. Gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau Kepresnya setelah Oktober yang tanda tangan presiden terpilih, bukan Pak Jokowi. Ya itu dia untuk siapa sih IKN, Kak Jo? Untuk rakyat. Hal positive thinking. Oh, untuk iya. rakyat. Untuk Indonesia Emas 2045 Mbak Nana. Tuh. Indonesia cemas, Indonesia Emas 2045. Konsen. Yaudah kita kalau ngomong Indonesia. Nggak gimana nggak emas cemas. Oh. Lari aja pakai joki. Oh. Gimana lu kagak jadi Indonesia cemas, maunya sehat kuat? Iya, Lari ujian pakai joki. joki. Lari joki, tapi gini, kita kayaknya kalau membahas hal yang aduh gini, susah nih. Kita ada tamu di musyawarah hari ini. Tamunya sangat spesial. Nah, kayaknya cocok banget nih masuk di sini. Nggak tahu kenapa cocok di sini ya. Karena dia multi talenta. Betul. Bisa lari, Betul. Bisa lari. bisa hiking. Betul, karena ada joki naik gunung nih. Tapi Iya. beliau nggak joki naik gunung. Bukan. Enggak. Bukan. Tidak. Jadi, wah, resume panjang Bisa banget. ya. acting, bisa Produser, directing, sutradara. bisa sutradara, bisa ngajar. Kita kan mau ngomongin joki skripsi juga kan? Iya. Dia betul. dosen kesukaan gitu loh. Oh. Dosen kesukaan banyak orang. Dan master adegan ini. Ada satu adegan di Indonesia, beliau tuh masternya. Oke, coba. Adegan seperti ini. So, and action. Jadi udah jalan. Oke, Kak Juni. Jalan kok gitu? Udah jalan. Kan udah jalan. Susah. Tadi Kak Juni jalan. Jadi udah jalan ya, udah jalan. Oke. Kita udah jalan. Terus dipanggil. Terus nengok. Oh, jelek banget Kak Juni. Langsung aja kita panggil. Jeng ya. Dian Sastro. Dian silakan ke sini. Aduh, dengan rambut baru loh. Hai Di. Aku di mana di sini? Sini dong, di tengah dong. Jeng ya tuh favorit aku banget, sumpah. Iya ya, kamu Jeng pasti ya. adegan itu kamu ulang-ulang terus ya. Kita baru senang banget ya dapat nominasi. Untuk? Aku baru mau share. Jadi aku tuh juga baru tahu minggu ini. Jadi ada Seoul International Drama Award. Lumayan bergengsi banget dan kita nggak nyangka banget ternyata Jeng ya Dian Sastro memerankan Dasya bersanding dengan Queen of jadi Tears. bukan Three Body Problems. Wow. Jadi doain ya guys membawa nama negara nih. Jadi nominasi apa? Nominasi Best Actress sama nominasi Wow. Best Drama. Doain ya. Emang bagus banget itu. Apalagi bukan hanya untuk pemuasan pribadi semata, tapi untuk membawa nama yang lebih besar yaitu Indonesia dan tanah air. Amin. Iya. Aduh udah pas banget ya habis ngomongin yang berat sedih-sedih gitu. Langsung Biar indoor. masuk, Jadi hawanya langsung enak ya. Jadi, Langsung, ya. jadi jangan cuma Indonesia cemas, tapi Indonesia juga boleh nggak cemas kok. Kalau Boleh dalam dong. hal industri kreatif, kayaknya kita boleh bangga nih. Betul. Iya Kayaknya dong. udah mulai terlihat nih pemandangan di future nih Mbak. Boleh lawan lah kita sama Korea Selatan gitu Mbak. Boleh banget. Bisa lah. Boleh lah. Boleh banget. Kita prospektusnya oke banget. Kapan ini jadi? Kapan ininya? Awardingnya? Kita awardnya tuh September ya, September atau Oktober gitu. Kita juga lagi nyari jadwalnya sih, apakah kita bisa menghadiri apa enggak. Mudah-mudahan bisa karena bawa nama negara. Tapi ya Oh, gitulah. congratulations. Tadi lawannya siapa? Three Body Problem. Aktrisnya Three Body Problem Wow. sama Moving Oke. yang all time best selling di salah satu OTT internasional. Oke. Nggak pas banget lawannya. Sebut aja waktu itu. Oh, nah, Disebut aja. Kaju bener pas banget lawannya Three Body Problem. Kan kalau joki kan ada back body, joki. Segue-nya bagus tadi. Ada three body, banyak joki. Nah, Wah, kita mau bahas joki dengan Dian Sastro ya. Oke. Ini kamu masih lari kan? Aku jujur aja aku lagi istirahat lari karena terakhir itu tahun 2019 perdana aku ikutan maraton, Berlin Marathon, aku robek meniskusnya kanan kiri. Tapi aku kadang suka lihat kamu di GBK waktu itu. GBK tapi nggak pernah 42 kilogram sih, kilometer. Oh, Jadi iya. akhirnya aku Tapi masih lari-lari itu. masih kalau di bawah 10 meter, 10 kilo. 10 kilometer aku masih berani. Iya, buat kardio-kardio itu Buat ya. Yang penting relax, jangan terlalu ambisi. Makanya aku bingung tuh. Apa sekarang udah ada joki-joki? Iya. pakai Strava, joki jadi ya Untung gue udah pensiun dari Strava. Kalau enggak sekarang orang bawanya curiga gitu. Pakai joki siapa? Tapi kenapa ya orang sampai pakai joki? Menurut kamu kenapa sih nih? Kayak sampai orang tahu pasti gitu. Zamannya aku sepedaan kan kita juga Stravaan tuh. Ada yang emang teman-teman aku yang juga suka posting kita udah berapa kilometer dan berapa speednya. Ternyata tuh ada yang posting dan ternyata dikomeninnya juga nggak semuanya positif, nggak semuanya pujian, tapi ada yang kayak ih lo budak Strava banget gitu kayaknya. Jadi gue juga baru tahu sih kalau sampai ada jokinya gitu kan berarti lo bener-bener penting banget buat hidup lo apa gimana? Iya. Kayaknya butuh banget validasi eksternal gitu. Apa karena peer pressure ya, tekanan kelompok ya. Jadi orang tuh kayak harus membuktikan diri atau pengen nunjukin banget gitu, butuh validasi banget ya nggak sih? Ya berarti udah stres banget hidupnya kali Mbak kalau harus gitu speednya, gue bingung. Iya, tapi kan akhirnya bukan kayak lo nggak mau nikmatin buat diri lo aja. Gitu. Iya,
dan apa joki apa lagi? Joki naik gunung, sumpah. Itu gimana sih konsepnya? Joki naik gunung tuh gimana? Konsepnya gimana sih? Bener nih, jadi Sebuah achievement. Iya, jadi orang jokiin orang untuk naik ke Gunung Rinjani kalau nggak salah, puncak Nggak, Rinjani. caranya gimana? Maksudnya Digendong gitu orang. Bukan, jadi untuk ngambil foto di atas. Foto siapa? Foto dan video. nggak, jadi Tapi maksudnya point mereka of view apa ada dianya? Jadi dia ngambil dengan yang di atas puncak Rinjani dengan nama orang itu terus foto. oh jadi seolah-olah dia yang ke sana. Tapi nggak kelihatan muka. Tapi nggak kelihatan muka. Seolah-olah dia naik gunung. Jadi no foto no hoax sekarang. Itu nggak penting banget, coba. Tapi yang hebat orang yang joki itu naik Rinjani bolak-balik kan tuh. Ya jokinya hebat, itu Nah, dan Jadi katanya banget gitu. dan katanya bisa dapat sampai 10 juta loh gue baca. Saking banyaknya orderan. berapa? 10 juta. Sebuah Sekali naik? mata pencarian. Iya, sekali naik tuh 10 juta karena banyak orderan foto-foto apa dan sebagainya. 3 kali UMR Jogja. Wow. Wah, terima kasih Kak Juat. Berapa kali nggak tahu ya? Udahlah. 5 kali. 5 kali UMR Jogja. Oke, anak Jogja langsung ngomongin. Nah, jokinya banyak loh. Ada kan kalau kita yang dari dulu ya, joki ujian pasti banyak ya. Iya. Skripsi. Joki skripsi. Dulu UMPTN. Bisa ya ngeliatin? Dulu zaman dulu kan Ketika awal-awal masih yang pakai zaman- ini ya. zaman Ketika masih- belum komputer. masih bisa dijokiin. sekarang komputer nggak sih? Udah. Jujur aku nggak tahu. Iya. Zaman aku masih. Ya zaman dulu masih ada banget tuh Mbak, bisa Iya. ber-20 juta gitu. Sampai sekarang sih bukan KMPTN, tapi sampai sekarang skripsi, tugas akhir, Itu semua dijokiin semua. doktor. Sempat berpikiran untuk menawarkan jasa enggak sih? Dan kalau yang joki-joki itu mereka secara terbuka loh, kan sempat rame. Maksudnya ini kan sebetulnya kan praktek yang udah lama dan mereka tuh kemarin tuh sempat rame lagi karena udah ya, emang secara terbuka nawarin skripsi premium berapa juta gitu, 7 juta Itu ya? dengan menjanjikan nilai A+ atau B-. Iya, pokoknya dikerjakan oleh profesional dan dosen. Betul. Dan Dan dosen. Ada. Dia menjanjikan dikerjakan oleh profesional dan dosen. dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah gitu. Iya, pokoknya ya dia menjanjikan bahwa ini akan berkualitas lah gitu. Kalau nggak salah gue lihat berapa tuh harganya? Berapa harganya? Sampai udah ber-PT tahu perusahaan joki. Ya, ber-PT dan punya ini gila 300k sih. Ini gila sih. followers di Instagram. Yes. Iya. Nah, cara ngeliat bibit buruk Indonesia, lihat siapa aja yang follow akunnya. Bener. Oh iya, bener. Dirjen Dukcapil, kamu tinggal lihat nih, oh mereka nih yang curang. Judulnya ya. Jangan kasih mereka pekerjaan nanti kalau mereka apply kerja. Ini nih orang-orangnya nih yang Ya, kalau follow. nggak salah ada kok berapa tuh harganya 7 juta lah untuk tesis, berapa lah untuk Oh, jadi ada yang tiring premium juga? bukan ada tiring. Ada tier ya kalau mau skripsi bagus 7 juta, skripsi biasa aja 5 juta. Iya. Sebenarnya perbincangan ini jadi rame karena salah satu temen dari narasi juga dari What is Up Indonesia, Abigail, ya. dia ngomong panjang soal kenapa skripsi sangat dinormalisasikan di negara ini. Terus banyak orang yang nge-defend, ya skripsi kan jasa, ada supply, ada demand. Kalau logikanya itu ya maka nggak heran kenapa negara ini korupsi semua. Selalu ada ini jasa, supply, demand, supply. Itu logika yang dipakai untuk menormalisasikan joki. Nggak, karena memang kayaknya mereka nggak tahu tujuannya apa, kayak nggak punya komitmen pada tujuan. Sama aja sih joki olahraga lah, joki apapun gitu ya. Olahraga lu tujuannya apa? Supaya keren gitu. Olahraga kan tujuannya sehat. Untuk kesehatan. Lu skripsi tujuannya bukan cuma lulus dapat gelar, tujuannya supaya lu paham cara berpikir, logika, lu tahu gimana caranya penelitian, lu tahu gimana caranya berargumen dan sebagainya. Kalau tujuan lu kuliah cuma supaya lu dapat gelar, jelas aja nggak penting buat lu pakai joki atau enggak. Jadi lu tuh nggak punya komitmen pada tujuan, makanya lu kayak begitu. Iya. Mohon maaf ya, gue suka terapi. Nah, tapi aku saya suka banget. Tapi bener nggak? Mungkin nggak sih kalau misalnya kita ngeliat masalah ini juga banget buat dia membanggakan ke tetangga dan ke keluarganya saat lebaran pada saat memamerkan ijazah kelulusan atau foto wisuda anaknya. Anak gue udah lulus segala macam gini. Jadi buat mereka tuh itu prestise banget gitu loh. Itu adalah penentu derajat lo di strata masyarakat. Ternyata anak lo lulusan mana, lulus nggak perguruan tinggi gitu. Sementara lulus perguruan tinggi kan ada kayak ada seleksinya, yaitu ya harus lulus skripsi, harus melewati proses purgatori intelektual kalau kata pakai bahasanya dosen gue, Bapak Rocky Gerung itu ya kan. Dosen Rocky Gerung. Iya kan? Bayangin nggak gue pembimbing Bapak Rocky? skripsinya. Pembimbing skripsi. Setiap kali bimbingan gue kambuh men. Damai skripsi. Alhamdulillah sudah lulus ya. Tahu nggak sih sebetulnya dosen pembimbing Rocky Gerung adalah alasan kenapa lu mau pakai joki skripsi. Itu alasan valid. Tapi kalau itu dosen pembimbing paroki
Rocky lo nggak mungkin pakai joki karena dia teror mampus. Bener-bener lo nggak bakalan bisa Coba say hi dong, bebas. hi Bang Rocky. Hai Pak. Panggilnya Pak ya? Ampun, saya udah nggak mau lagi. Sekali aja dibimbing Bapak. Ya, salam hormat Pak. Ini fakta Mari yang kita sangat melanjutkan menarik. hidup kita masing-masing dengan jalan yang berbeda. Jadi Tapi beliau tuh emang killer banget, Ya. galak banget. Tapi emang memaksa kita semua anak-anak bimbingannya untuk benar-benar baca, benar-benar lulus dan benar-benar ngerti karena kita nggak Makanya boleh jadilah ngarang. seorang Dian Sastro yang sekarang. Betul. Karena Karena tujuannya dipertajam. Yang sayangnya sekarang beliau udah nggak ngajar di UI lagi, jadi udah nggak ada lagi tuh yang keramasin anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh, karena udah nggak ada Rocky Gerung lagi di filsafat UI. Tapi pasti Zaman masih ada gue lah masih dosen. kena tuh, wah, ya kan sambil syuting bikin skripsi. Emang kira-kira nggak ada lagi yang killer-killer ya dosen-dosen di Kayaknya UI nggak ada yang sekarang? sekiller dan se-error juga Adrianus deh. Meliala masih ada. Ada beberapa lah. Pak Hikmahanto Juwana di UI juga, FAUI juga. Dosen-dosen Eva ini kayak masih banyak. Dosen Eva lumayan. Killer-killer ya? Eva masih banyak yang killer ya? Lumayan. Masih killer ya?